Bicara prestasi timnas Indonesia bisa berjuang hingga di posisi ini, apakah faktor pemain diaspora atau naturalisasi? Kira-kira sejak kapan timnas Indonesia memainkan atlet sepak bola naturalisasi ataupun diaspora? Maka di poin berikutnya saya ingin ajak Anda melihat sejarah sejak kapan timnas Indonesia memainkan atlet sepak bola naturalisasi dan diaspora. Pertama, era sebelum naturalisasi atau sebelum tahun 2000-an. Pada masa ini, timnas Indonesia benar-benar berisi pemain lokal murni. Konsep naturalisasi belum dikenal dan istilah pemain diaspora pun nyaris tak terdengar. Keterbatasan teknologi, media jaringan, pencarian bakat di luar negeri, serta belum ada sistem pencatatan global membuat pemain keturunan Indonesia di luar negeri sulit terdeteksi. Akibatnya, seluruh kekuatan timnas tergantung sepenuhnya pada kompetisi domestik dan bakat-bakat lokal dari berbagai daerah. Meskipun begitu, era ini justru melahirkan banyak legenda sepak bola Indonesia yang dicintai publik hingga kini. Mereka bermain dengan teknik, semangat, dan nasionalisme yang luar biasa. Beberapa nama besar dari masa itu diantaranya Ricky Yacob, ikon PSMS Medan dan striker tajam di era 1980-an. Bambang Pamungkas, simbol profesionalisme dan dedikasi pada era transisi akhir tahun 1990-an. Selanjutnya ada Kurniawan Dwi Julianto, penyerang lincah yang sempat bermain di Eropa namun tetap pemain asli Indonesia. Lalu ada Ponario Astaman, gelandang tangguh yang menjadi motor timnas di awal 2000-an. Masa ketika lambang Garuda di dada bukan hanya simbol, tapi juga kebanggaan dan pengorbanan total untuk negeri. Masuk kedua, era naturalisasi murni dimulai tahun 2004 hingga 2010-an. Memasuki awal tahun 2000-an, Liga Indonesia mulai dipenuhi oleh pemain asing dari berbagai negara dari Amerika Selatan, Afrika hingga Eropa Timur. Klub-klub besar seperti PS Makassar, Persik Kediri, Arema Malang, hingga Persib Bandung banyak merekrut mereka untuk mendongkrak prestasi. Sebagian dari pemain asing ini menetap lama di Indonesia bahkan membangun kehidupan di sini. Dari sinilah munculnya gagasan awal. Bagaimana jika mereka diberi kewarganegaraan Indonesia agar bisa memperkuat timnas nasional? Tujuannya sederhana, menambah kualitas dan pengalaman internasional terutama di lini depan yang dianggap lemah. Membawa mental kompetitif dan disiplin profesional di tubuh timnas. Lalu pioner naturalisasi Christian Gonzalez. Lahir di Uruguay, Christian El Loco Gonzalez datang ke Indonesia tahun 2003 untuk memperkuat PSM Makassar. Setelah bertahun-tahun bermain di berbagai klub lokal, ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2010. Debutnya langsung sensasional, yakni Piala AFF 2010. Gonzalez mencetak 3 gol membawa Indonesia ke final dan menjadi idola baru publik sepak bola nasional. Dengan gaya main khas Amerika Selatan dan sikap rendah hati, El Loco jadi simbol awal era naturalisasi modern di Indonesia. Nama-nama lain di era ini diantaranya Greg Nokolo, striker eksplosif yang lama berkarir di liga lokal, Victor Igbonevo, bek tangguh dengan disiplin tinggi, Bio Pauli, sempat diproses naturalisasi di Indonesia. Beto Goncalves, striker senior yang jadi andalan di AFF 2018. Meskipun begitu, mereka membawa pengaruh besar terhadap performa timnas, terutama di AFF 2010 dan 2018, serta membuka jalan bagi gelombang naturalisasi generasi berikutnya yang kelak melibatkan pemain muda dan keturunan Indonesia di luar negeri. Ketiga, munculnya pemain diaspora keturunan Indonesia sekitar era 2010 hingga 2019-an. Setelah era naturalisasi pemain asing, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah sepak bola era pemain diaspora, yaitu mereka yang lahir dan besar di luar negeri namun memiliki darah Indonesia dari orang tua atau leluhur. Istilah pemain diaspora mulai dikenal luas pada dekade 2010-an seiring berkembangnya media sosial dan kemudahan akses informasi. Banyak talenta keturunan Indonesia di Eropa mulai terdeteksi dan publik pun menyambut antusias karena mereka membawa skill sepak bola Eropa dengan jiwa nasionalisme Indonesia. Gelombang awal pemain diaspora seperti Irfan Bahdim, lahir di Belanda, ayahnya orang Indonesia, debut di Piala AFF 2010, menjadi ikon awal era diaspora. Stefano Lillipali, lahir di Belanda, darah Maluku, debut tahun 2013, dikenal dengan teknik tinggi dan visi permainan yang bagus. Lalu Ezra Walian, ex Akademi Ajax Amsterdam,
darah Indonesia tampil di SEA Games 2017. Lalu ada Kim Kurniawan, lahir di Jepang, keturunan Ciamis, Jawa Barat, aktif di liga lokal, tampil di Piala AFF 2016. Gelombang pertama pemain diaspora membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Mereka bukan hanya menambah kualitas teknik, tapi juga menginspirasi generasi muda bahwa semangat Garuda bisa lahir dimanapun seseorang berada. Mereka tumbuh dengan sistem sepak bola modern di Eropa, namun tetap menyimpan identitas Indonesia dalam darah dan hati. Era inilah yang menjadi fondasi bagi generasi emas diaspora berikutnya. Keempat, transisi besar era Sintayong tahun 2020 hingga 2022. Akhir tahun 2019, sepak bola Indonesia memasuki babak baru. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa negaranya ke Piala Dunia 2018, resmi ditunjuk untuk memimpin timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, terutama sejak kepemimpinan Erick Thohir tahun 2013, federasi meluncurkan program naturalisasi berbasis keturunan Indonesia, berbeda dari era sebelumnya yang fokus pada pemain asing non-keturunan. Yang difokuskan pada program naturalisasi di era Sintayong yakni usia muda 18 hingga 25 tahun, aktif bermain di klub Eropa, serta memiliki darah Indonesia dari orang tua atau leluhur. Pemain diaspora di era Sintayong diantaranya Jordi Amat, negara asal Spanyol keturunan Bugis, mengisi posisi bek tengah dan diaspora tahun 2022. Lalu ada Sandy Walsh, negara asal Belgia, keturunan Sumatera, mengisi posisi bek kiri dan diaspora tahun 2022. Selanjutnya ada Sene Petinama, negara asal Belanda, keturunan Maluku, mengisi bek kiri dan jadi diaspora tahun 2022. Ketiganya langsung menjadi bagian penting dalam kualifikasi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, mereka diharapkan dapat membawa stabilitas, kedewasaan taktik, dan mental juara yang sangat dibutuhkan timnas Garuda. Transisi besar ini menandai awal dari revolusi sepak bola nasional modern. Perpaduan antara bakat lokal, pemain diaspora muda, dan pendekatan profesional ala Eropa. 5. Era Garuda Muda tahun 2023 hingga 2025 atau yang dikenal dengan diaspora muda bersinar. Setelah fondasi kuat di era Sintayong, proyek naturalisasi memasuki tahap baru. PSSI dan Sintayong mulai aktif melakukan scouting global di Eropa, terutama Belanda, Inggris, Italia, dan Belgia, untuk mencari pemain muda keturunan Indonesia yang siap berkarir jangka panjang di timnas. Tujuan yang diharapkan mampu membangun generasi baru Garuda yang kompetitif di Asia dan menatap Piala Dunia 2026 serta 2030. Gelombang diaspora 2023 hingga 2025 antara lain Elkan Bagot asal Inggris, asal klub Ipswich Town dengan posisi bek tengah. Lalu ada Rafael Struijk asal Belanda, asal klub ADO Den Haag dengan posisi penyerang. Lalu ada Ivan Jenner asal Belanda, asal klub FC Utrecht dengan posisi gelandang. Lalu ada Justin Hubner asal Belanda, asal klub Wolves U21 posisi bek tengah. Lalu ada Jayid Zes asal Italia, klub Venezia FC posisi bek tengah. Lalu ada Nathan asal Belanda, kemudian klub berasal dari Heerenveen posisi bek kiri. Kemudian ada Ragnar asal Belanda, asal klub Fortuna Sittard posisi winger. Ciri khas era ini ialah usia muda 18 hingga 25 tahun, bermain di klub-klub Eropa dengan sistem pembinaan modern, berdarah Indonesia, ayah, ibu, atau leluhur, diproyeksi untuk jangka panjang dan membangun fondasi menuju Piala Dunia 2026 dan 2030. Sebagian besar debut di Piala Asia 2023 digelar 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian soal sistem naturalisasi dan diaspora yang dimainkan sebagai timnas sepak bola Indonesia? Selanjutnya, saya akan ajak Anda membahas kilas soal beberapa pertandingan kontroversi yang dinilai merugikan timnas sepak bola Indonesia.